sekolah, ketua program kalian, ketua konsentrasi kalian, Bapak dan Ibu para guru, kemudian dari mewakili komite, mewakili orang tua dan juga ketua OSIS serta siswa material di sekolah kita. Dan kemudian ada 6 itu dibuat dalam bentuk kalimat, tidak perlu panjang-panjang, sesuai kemampuan dan nampak real di sekolah, sehingga silakan berkolaborasi mengisi. Nah, sehingga ini akan menjadi kebijakan atau menjadi visi-misi kita ke depan, apakah masih relevan atau apa lagi harus kita ubah, sehingga SMK PP Negeri Sare Aceh ini ke depan akan lebih baik. Jadi masukan Bapak dan Ibu semuanya sangat diharapkan, sehingga dalam bentuk kolaborasi di antara pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan di sekolah ini, data yang masuk itu akan dijadikan program ke depan. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu silakan nanti memberi masukan, saran, baik yang sudah nanti ada yang diisi langsung dan juga bisa diisi melalui laptop, nanti akan kita kirim bentuk kuesioner yang diberikan, ya, silakan diisi. Kemudian nanti juga ada semacam wawancara, posisinya di mana mungkin di luar, ya, sesuai dengan tampak dari sekolah kita. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon dukungan kita semua. Semoga apa yang menjadi atau bagaimana gambaran sekolah kita itu bisa dituangkan, dan harapannya terhadap sekolah kita apa bisa Bapak dan Ibu tuangkan dalam melengkapi 6 kalimat rumpang yang sebentar lagi akan kami berikan. Mungkin itu saja dari kami. Jadi assalamualaikum. Baik, terima kasih. Ini mungkin Pak Nasir, di sini Pak Nasir MP selaku Kepala Sekolah Bidang SDM, juga ada tugas dari kepemimpinan kenegaraan dengan konsep. Mungkin kita lihat selama ini apa yang sedang terjadi di sekolah kita. Yang pertama, kami ingin tahu, saya kira Bapak ingin mendidikan siswa kita menjadi apa? Ya, harapan kita siswanya itu betul-betul siswa yang berkarakter di bidang pertanian, terutama tentu saja didukung oleh sumber daya manusia yang mendidiknya. Kita sebagai tenaga pendidik itu ya, kualitas dari tenaga pendidik itu perlu kita tingkatkan lebih baik, mungkin melalui ya pelatihan pendidikan seperti itu. Kira-kira bisa dipercaya siswa kita akan mencapai itu? Insya Allah kalau kita bersama dengan istilahnya, kalau di tanaman itu kalau memang medianya, tempat tumbuhnya sudah bagus, yang kita tanam benih apapun itu akan tumbuh lebih baik. Baik, di sekolahnya kita kira-kira apa yang kita utamakan di sini? Yang kita utamakan jelas dari karakter spiritualnya lebih mementingkan, karena mereka itu nanti akan bekerja sesuai dengan dia sebagai manusia yang punya nurani yang berkepribadian lebih baik dalam hal berwirausaha nantinya, melanjutkan pendidikannya, ataupun di dalam bekerja di tempat lainnya. Berarti kita yakin bahwa dia bisa menerapkan apa yang ada di sisi sekolah. Iya, insya Allah itu kalau kita memang sumber daya manusianya, tenaga kependidikannya bersama yang lainnya itu mendukung dengan sarana yang ada, insya Allah itu akan lahir sumber daya manusia yang output kita itu yang sedemikian. Para pendidik terkait dengan perubahan karakter bisa dia terapkan. Iya, itu akan lebih baik. Kira dari guru, orang dewasa di lingkungan sekolah ini, bahwa apa paham terhadap visi misi sekolah kita? Oleh pihak sekolah terus selalu mensosialisasi, dan diharapkan mereka juga ada dorongan dari para pendidik ini, para tenaga pendidikan terus berusaha mewujudkan, karena ya manajemen terus berusaha mensosialisasi, ya mendorong dan mengapa para tenaga pendidikan kita di sini. Insya Allah itu bisa berhasil. Terima kasih Pak Nasir atas wawancara kita ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, Bu Emma sehat kira? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, dari GAN MSI merupakan guru penggerak dan juga guru berprestasi Aceh. Nah, hari ini kebetulan saya
sedang mengikuti tim penggerak dengan rekognisi ingin mewawancarai masukan dan saran terkait dengan perkembangan sekolah kita. Baik, Pak. Ibu Emma, kira-kira bisa diberi ilustrasi kira-kira mimpi akan dijadikan murid kita kemana arahnya? Mimpi saya itu sebagai seorang guru penggerak, saya ingin siswa SMK PP Negeri Sare ini yang pertama itu mereka berbudi pekerti baik, berkarakter baik, mempunyai jiwa Islamiyah sesuai dengan visi misi dari Dinas Pendidikan kita. Terus yang keempat ini saya ingin peserta didik kita itu mempunyai karakter pertanian dan peternakan yang Islami. Saya ingin mereka itu lebih diutamakan adabnya, baru yang kedua ilmunya. Karena apabila mereka sudah memahami adab, otomatis ilmu akan menyusul di belakangnya, Pak. Kira-kira selama ini siswa atau peserta didik bisa mengikuti program visi misi sekolah kita? Ya, baik Pak. Menurut saya peserta didik kita itu bisa mengikutinya. Karena apa? Karena kita ini sistem pendidikan kita boarding school. Jadi anak-anak itu sholat 5 waktu itu selalu tepat dilaksanakan di musola, baik laki-laki maupun perempuan. Terus yang kedua itu setiap hari siswa itu diberikan penyuluhan oleh instruktur baik di lapangan maupun di musolanya. Dan yang ketiga itu kita sebagai tenaga pendidik guru di sekolah ini kita itu menerapkan kurikulum Aceh yang edutechnopreneur, yang mana kita sebelum memulai pembelajaran itu kita memberi wawasan tentang Islamiyah di dalam kehidupan sehari-hari di dunia pertanian dan peternakan, Bapak. Berarti ini sudah diterapkan selama ini, apa yang Ibu sampaikan sudah diterapkan? Izin sudah, Bapak. Baik. Kemudian kira-kira apakah siswa kita semua itu bisa menerapkan apa yang Ibu sampaikan tadi? Kita butuh proses, Pak, untuk mencapai tahap sempurna tadi. Karena apa? Karena peserta didik kita itu dari 23 kabupaten kota yang ada di seluruh Aceh, bahkan ada yang dari luar Aceh dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang siswanya itu dari rumahnya itu sudah mendapat pendidikan karakter yang baik dalam artian sudah Islamiyah, ada juga mungkin yang belum. Jadi kita ini bertahap, Pak, dalam proses untuk mencapai apa yang mau kita impikan sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Berarti dari guru, orang tua, siswa ini sudah paham, sudah mengerti mereka apa yang harus dilakukan. Baik Bapak, kita ini kan sudah berkolaborasi. Itu dibuktikan dengan pada saat PPDB kita mengumpulkan siswa-siswi itu di aula. Di situ kita mempertemukan antara wali siswa, orang tua, komite, warga sekolah. Itu kita memberikan penerapan bagaimana sistem pembelajaran di boarding school ini. Jadi kita butuh kolaborasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan visi misi sekolah kita. Ibu selaku guru penggerak, nah bagaimana menggerakkan manajemen dan siswa, orang tua di sekolah kita ini? Baik Bapak, saya mulai dari hal yang terkecil itu saya menggerakkan dari lingkungan guru seprofesi dalam artian di rumpun MGMP itu. Setelah saya mengajak mereka untuk mewujudkan sekolah yang menyenangkan, bagaimana memerdekakan siswa, menghambakan diri kepada siswa. Terus itu saya mengajak guru membuat gerakan sekolah menyenangkan. Bagaimana siswa itu menunggu-nunggu guru di depan kelas, bukan jangan nanti mereka itu lari pada saat datang kita guru ke kelas. Terus saya juga menginformasikan kepada wali kelas. Terus saya membuat grup WA untuk orang tua. Saya menyampaikan, melaporkan bagaimana keadaan peserta didik saya ini di sekolah. Setelah itu saya menyampaikan ke wakil kepala sekolah bidang akademik dan menyampaikan kepada ya Bapak sendiri kemarin itu bagaimana saya sudah melakukan perubahan sedikit-sedikit sebagai seorang guru bergerakkan untuk mencapai yang terbaik. Semoga kita tergerak dan menggerakkan sekolah SMK PP Negeri. Siap, Bapak. Terima kasih sehat. Tanwir saya ya. Jadi si Tanwir ini selaku siswa juga selaku ketua OSIS ya. Ya benar. Nah, kira-kira terkait dengan visi misi sekolah kita, kira-kira sudah nampak atau bagaimana kira-kira? Menurut saya pribadi Pak, selaku ketua OSIS dan perwakilan dari teman-teman saya Pak,
sudah berjalan dengan baik Pak. Kemudian penerapannya di sekolah kita yang visi misi itu kira-kira bisa tahu dalam bentuk apa? Salah satu dari penerapannya Pak sudah berjalan yang saya lihat Pak. Di bidang kerohanian ini kita melaksanakan sholat 5 waktu Pak. Ada pengajian dan zikir di malam Senin Pak. Nah, selain itu apa yang diutamakan di sekolah kita ini? Menjadikan siswa yang berkarakter Pak. Karakter ya. Kemudian kira-kira kawan yang lain atau warga di kampus ini ada mendukung program itu? Menurut saya Pak, itu mereka sangat mendukung dalam visi misi sekolah ini Pak. Untuk para dewan guru masuk juga terlibat di dalam program visi misi tersebut? Termasuk Pak sebagai media memberi pengajaran kepada murid Pak. Ada harapan kira-kira terhadap visi misi sekolah kita, apakah ini sudah berjalan dengan bagus atau ada harus ditambah? Kira-kira gitu. Visi misi sekolah kita sudah bagus Pak. Hanya kita meningkatkannya di bidang kedisiplinan siswa Pak. Baik. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat. Pak Azman SP gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Azman ini mewakili dari orang tua atau komite sekolah, pengurus komite. Kami menanyakan kira-kira murid Bapak di sini terkait dengan visi misi sekolah, bagaimana harapannya? Harapan daripada komite sekolah, alhamdulillah bisa melahirkan murid yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, budi pekerti, berakhlak terpuji, kreatif, mandiri dan selalu berinovasi sesuai dengan visi misi sekolah. Saya kira murid atau peserta di sini sudah mendapatkan apa yang dilakukan terkait dengan visi misinya. Sudah Pak. Untuk saya melihat di kegiatan kerohanian ya sudah berjalan alhamdulillah, baik di pengajian malam, sholat berjamaah. Ini salah satu visi yang nomor 1, melahirkan jiwa yang berakhlakul karimah lewat sholat berjamaah. Itu di sekolah kita apa yang utama atau ada tambahan lain? Selain agama ya, ini harapan lagi tambahan kepada stakeholder ya. Ini kan harapan kepada komite sekolah, kepada stakeholder melakukan pembinaan siswa secara melekat atau oskap ya, dalam pembinaan karakter. Bagaimana peran guru dalam mendukung visi misi? Peran guru dalam mendukung visi harus kebersamaan Pak, persatuan dalam menjalankan proses pembelajaran. Kira-kira antara manajemen sekolah, dan dewan guru, siswa dan orang tua di selama ini dalam mendukung visi misi ini apa sudah berjalan? Alhamdulillah sudah berjalan karena ada setiap semester ada evaluasi ya, komite sekolah dengan orang tua dan dengan manajemen sekolah. Baik, terima kasih Pak, supaya sekolah kita terus maju ya. Ya Pak, sama-sama. SMK Bisa, SMK bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan Effendi, sehat Bapak? Nah, Bapak siapa namanya? Zanjabila. Kelas 1 ya. Baik. Kira-kira murid atau peserta didik dari Bapak terhadap visi misi sekolah kira-kira bisa didapatkan di sini atau bagaimana harapannya? Alhamdulillah Pak, dari kondisi anak saya terutama saya lihat minat dan bakat saat ini sudah ada tampak untuk melakukan dan menerima ilmu di SMK Negeri Sari. Kira-kira anak Bapak terkait dengan visi misi ini apa yang ingin dia harapkan ya dari sekolah ini? Sebenarnya harapan di sekolah ini memang secara umumnya Pak, anak-anak kita sekarang ini merupakan yang pertama menjadi beban kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang terbaik. Jadi tugas sekolah mungkin untuk merubah mereka dari beban menjadi mungkin aset untuk masa depan bangsa dengan
diberikan ilmu yang bermanfaat kepada mereka, dan sehingga mereka mempunyai jati diri menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian yang dari visi misi yang utama yang dia ingin lulusan apa? Kira-kira pertanian. Jadi kira-kira ada nggak gambaran dari visi misi apa yang utama dia ingin dapatkan di sekolah? Pertama yang ingin didapatkan mungkin ilmu tentang pertanian, Pak. Tentang pertanian mungkin dengan kondisi saat ini ilmu pertanian lebih di depan sebenarnya, tapi untuk ilmu yang saat ini didapatkan di sekolah ini juga menjadi bermanfaat untuk kemudian hari, dan mungkin dengan sesuai dengan program pemerintah sekarang, Pak. Terus guru-guru, kira-kira dengan pantauan Bapak sudah melihat guru-guru di sini apa kompetensinya sesuai dengan visi misi sekolah ini? Alhamdulillah guru-guru di sini, Pak, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing guru dan kebutuhan di sekolah sudah sesuai kompetensi, tinggal mengarah saja ke pendidikan yang lebih baik. Terakhir, selaku orang tua, apakah visi misi sekarang ini apa sudah sesuai atau ada yang perlu ditambahkan? Mungkin saya visi misi sekolah kita sudah sesuai. Untuk saat ini mungkin ada perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin bisa kita masukkan sedikit sesuai dengan perkembangan saat ini. Baik, terima kasih Pak. Semoga usaha kita bersama antara sekolah dengan orang tua dan siswa bisa berjalan dengan baik. Kami dari sekolah sangat menerima masukan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih Pak, kerjasama kita.